Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Jafi Abida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertemuan ke-6, yaitu mata kuliah pemrograman web lanjut mengenai Blade Template Engine. Langsung saja, ini untuk Blade Template Engine. Pertama-tama kita harus membuat root seperti biasanya ketika membuat root, yaitu membuat root mahasiswa di web.php sustain. Untuk codingan di web PHP-nya seperti ini. Untuk mahasiswa bentuknya seperti ini. Nah, untuk nilainya untuk root get ini ada nama dan nilai. Nama untuk mengisi nama dan nilai dan ini nama untuk memanggil nama yang ada di root tadi dan nilai untuk menampilkan nilai yang ada di root tadi. Oke. Nah, seperti yang sudah saya buat tadi, ini untuk menampilkan nama dan nilainya. Lalu lanjut ke berikutnya, yaitu selain menampilkan variabel, perintah PHP lain yang menimbulkan nilai juga bisa ditulis ke dalam tanda kurung kurawa dan tutup kurawa, termasuk pemanggilan function seperti contoh berikut. Nah, ini hampir sama dengan tadi, tapi ini cuma memanggil fungsi dari PHP tersebut dan menampilkan tanggal dan waktu. Baik, langsung saja ke berikutnya, yaitu function HTML special features. Merupakan fungsi bawaan PHP yang dipakai untuk memfilter dari kode-kode aneh seperti tag HTML atau kode JavaScript. Tujuannya untuk mencegah cross-site scripting, yakni teknik menyisipkan kode JavaScript ke dalam web. Kita sebagai contoh, saya akan buat root. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mengisi root dengan kode HTML itu tidak, maka di HTML tidak bisa diproses oleh Blade. Terlihat tag tampil apa adanya dan tidak dianggap sebagai bagian dari HTML. Jadi tag yang ada di root itu tidak diproses oleh Blade. Jadi fungsinya superstar, special cars berfungsi untuk memfilter seperti kode-kode aneh. Nah,
jika ingin tag tersebut diproses oleh HTML, maka update menyediakan cara penulisan alternatif yakni dengan tanda kurung, lalu tanda seru 2 kali dan tanda seru 2 kali, lalu tutup kurung Kurawa. Nah, untuk ini untuk contohnya. Lalu selanjutnya menggunakan if else. Untuk penggunaan if else seperti ini. Contoh codingannya. Nah, untuk penggunaan if else itu seperti ini. Jadi kita mengisi nilai itu tetap dari root ini. Nah, untuk jika kita nilainya 0 sampai 50 itu tidak lulus. Jika 50 sampai 100 itu lulus. Jadi kita ngisinya dari sini, dari root yang sudah kita buat tadi. Jadi ketika mengisi 75 ini, kita lihat hasilnya. Nah, saya isi. Akan saya sustain itu hasilnya. Seperti ini. Mohon maaf, ini masih belum saya save. Jadi itu hasilnya kurang lebih seperti yang ada di laporan saja. Ini. Ketika 75, selamat Anda lulus. Lalu selanjutnya yaitu percobaan berikutnya, nilai min 10. Ketika kita masukkan di root min 10, maka ketika program jika kita sudah benar, ketika nilai BG yang ke 10 tidak akan tampil pesan apapun. Tapi kenapa ada kotak kosong berwarna abu-abu ini berasal dari cara penulisan kode HTML di mana tag akan selalu tampil meskipun tidak berisi teks apapun. Agar tag bisa tampil pada saat nilai berisi angka 0 sampai 100 saja, kita bisa pindahkan tulisan tag tersebut ke dalam blok if. Seperti ini. Lalu selanjutnya yaitu kita menggunakan min 10 tadi. Tampilan browser untuk nilai min 10, maka kotak berwarna abu-abu sudah hilang, tidak muncul pesan. Lalu ini tetap yang tadi, ketika nilai 37 tidak lulus, ketika nilai 80 lulus. Lalu selanjutnya switch. Penggunaan switch ini
Jadi ini memang kurang pas karena jika menggunakan switch case, kita hanya bisa memeriksa kondisi dengan nilai yang sama persis seperti 0, 75, atau 100. Tidak bisa dipakai untuk memeriksa nilai jangkauan seperti 0 sampai 50 sebagaimana layaknya EBROS. Nah, kekurangan switch seperti itu, tapi enaknya menggunakan switch itu lebih apa ya? Lebih mudah sih menurut saya dan lebih simpel. Tetapi ya 0, kita memberi batasan 0 sampai 75 sampai 100 gitu. Nah, untuk codingannya seperti ini untuk yang switch. Seperti ini. Jadi ketika nilai itu 0, nilai 0 sampai 75 tidak ikut ujian. Nilai 0, nilai di bawah lumayan, 100 sempurna. Ini coba kita isi. Maka hasilnya akan seperti sebentar apa saya screenshot. Nah, seperti ini. Jadi ketika 75 maka muncul di bawah ini lumayan. Selanjutnya yaitu yang terakhir for each. Penggunaan for each ini dibandingkan dengan for dan while, penggunaan for each lebih banyak kita pakai dalam Laravel. Alasannya karena nilai yang dikirim dari root dan nantinya dari controller lebih banyak berbentuk array. Jadi munculnya seperti ini, tapi ini seperti berbentuk array dan menunjukkan semua nilai yang ada di root tadi. Nah, langsung saja ke tugas untuk for else seperti ini. Untuk codingannya untuk for else akan saya sebutkan. For else seperti ini. Jadi ketika (50 sampai 100 dan 0 sampai 100 ini, maka di div-nya itu akan tidak ada data karena mengikuti ini, ketik mengosongkan nilai. Nah, dan di root PHP-nya juga nilai tidak diisi, maka muncul hasilnya seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, jadi forces itu adalah perulangan khusus yang disediakan Blade dengan struktur for S, empty, dan N for else. Ini sebenarnya gabungan dari proses pemeriksaan apakah sebuah array berisi nilai atau tidak, kurang lebih sama seperti exercise yang baru saja kita buat. Baik, terima kasih, itu saja dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.